Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dengan antum semua. Ya, di musim pandemi, masya Allah senyumnya ceria semua, masya Allah. Ya, pandemi. Biarkan pandemi berlalu. Talabul ilm masih berlanjut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakkallah kepada yang kekal, Maha hidup, gak pernah mati. Pandemi wabah corona sebentar lagi akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, tetap semangat. Tawakal termasuk syarat keimanan seorang muslim. Bahkan Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian seorang mukmin. Kalau kalian bukan seorang mukmin, ya udah enggak usah bertawakal. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tawakal 70 kali, pentingnya tawakal. Ibnu Qayyim juga sebutkan di dalam Al-Qur'an, Ibnu Qayyim juga sebutkan dalam Thariqul Hijratain, kata beliau, manzilatut tawakkal fil Islam ka manzilatir ra's fil jasad. Kedudukan tawakal dalam Islam seperti kedudukan kepala bagi tubuh kita. Idza dhahabat tawakkal, dhahaba islamu. Kalau tawakal itu hilang, dia enggak punya tawakal di muka bumi, sudah hilang Islamnya dia. Seperti berjalan di muka bumi tanpa kepala. Di musim pandemi tatkala imannya orang lagi ngedrop, enggak punya tawakal, coba justru semakin potensi terkena wabah COVID-19. Siapa? Yang lagi ngedrop imannya, takut banget. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita itu sempurna. Ahibati fillah. Allah ciptakan kita ini sebagaimana surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami telah ciptakan manusia dengan sempurna ciptaan. Kata Ibnu Katsir, kata At-Tabari, kata Imam As-Sa'di, dikatakan ahsanut taqwim ay ahsanus surah wa ahsanul qamah. Sebaik-baik anatomi dan fisiologi. Allah ciptakan kita sudah sempurna. Virus mau nyerang manusia itu butuh 3 benteng perlawanan tubuh kita. Yang pertama apa? Ada antibodi. Virus mau nyerang, ada antibodi, kuat antibodinya, mental virusnya. Kalau antibodi lagi lemah, ada benteng berikutnya dimasukin sama virus, namanya sitotoksik. Benteng pertahanan kedua, dia adalah jenis protein dari MHC kelas 1 untuk apa? Untuk memberikan racun kepada virus biar virus gak bisa menguasai tubuh. Kalau antibodi sitotoksik kalah, baru masuk benteng yang ketiga, interferon. Virus mau nyerang, dihambat pertumbuhannya sama interferon. Duh, ajib tuh. Ketika seseorang stres, depresi, panik, takut berlebihan, saat itu 3 benteng ini digerogotin sama paniknya dia. Saat itu dengan leluasa virus akan menyerang dia. Ini muqaddimah rahimakumullah. Ya. Pertama ziarah kami, angan-angan ingin ketemu dengan Ustadz Abu Salman hafizahullah taala. Pertama-tama kami ingin ketemu, kenapa? Ada satu hadis yang kami ingin wujudkan, hadis ini. Hadis Al-Qudsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis qudsi ini, Allah berkata, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutajalisina fiyya. Apa artinya? Allah berkata, kecintaanku, kata Allah, seyogyanya wajib ku berikan kepada satu orang yang saling berziarah. Ana pengen ziarah ke Ustadz, ternyata dapat antum juga sambil menyelam minum susu. Ya. Nah, kemudian keutamaan yang berikutnya akan mendapat kecintaan dari Allah. Kemudian apa?
lil mutajalisina yang duduk karena aku. Kata Allah, seperti apa? Duduknya kita saling menasihati, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, menuntut ilmu. Itu ajib. Berarti antum duduk di sini jadi sebab Allah cinta sama antum. Mau anak kecilnya, mau orang tuanya, mau ibu-ibunya. Nah, yang ketiga adalah al-mutahabbina fiyah, yang saling mencinta karena Allah. Orang kalau cinta karena Allah ikhlas. Ya, ikhlas. Kita bukan cinta sama seseorang cinta karena perawakan, tampan enggak tampannya. Ada saatnya yang dilihat suatu saat enggak tampan, akhirnya kita enggak cinta lagi sama dia. Ada seseorang cinta karena dunianya, kaya. Ya, dia ingin kecipratan hartanya. Ada saatnya kalau dia bankrupsi, antum bisa-bisa enggak cinta sama dia. Ada cintanya karena hal lain dari dunia. Adapun cinta karena Allah akan selalu bersemi, terus bertambah dan akan menyebabkan apa? Kecintaan Allah diberikan kepada makhluknya, kepada hambanya yang melakukan di antara tiga aktivitas ini. Ingat, kalau Allah mencintai hambanya, Allah panggil malaikat Jibril. Allah memerintah malaikat Jibril untuk mencintai yang Allah cintai dari manusia ini. Dan Allah memerintah malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada malaikat yang lainnya agar mencintai yang Allah cinta. Subhanallah. Ya, ajib. Demikian alhamdulillah. Di dunia tambah teman soleh, jangan tambah musuh. Ya, saling cela, saling maki, saling ghibah, saling tahdir-tahdiran. Itu di antara sebab orang yang jarang nangis dengar Al-Quran dibaca oleh akhina Salman, nggak nangis, ya, hatinya nggak ternyum, ya. Nah, barakallahu fikum. Rahimahumullah. Menuntut ilmu itu manzilatul azim. Perjalanan ana dulu ketika menuntut ilmu, pertama kali ana mendengar kajian-kajian sunnah tahun 98. Mulai senang baca. Kok asyik di sini? Ternyata ketika membaca, kemudian kita beramal, hati kita tenang. Beramal dengan ilmu tenang. Makanya kata Rasulullah, perbedaan ahli ibadah, ubad, sama alim, sama ahlul ilm, apa bedanya kata Rasulullah? Kalau ahli ibadah, ya, dia bisa-bisa ibadah tanpa ilmu. Kata Rasulullah, paling tingginya derajat ahli ibadah itu paling rendahnya derajatnya ahlul ilm. Orang kalau beribadah dengan ilmu, muwaffaq, ya, dia dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Beramal sedikit tapi majleb, amalannya pasti diterima. Karena sebagaimana syarat diterimanya amalan ada berapa? Ada 2. Apa aja? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Dari 2 syarat ini, ya, sebagaimana disebutkan dalam Tajridut Tauhid Al-Mikrizi, dari 2 syarat ini manusia dibagi menjadi 4 macam. Macam yang pertama, orang yang ikhlas dan mutaba'ah. Amalnya diterima apa enggak diterima? Hah? Orang yang ikhlas dan mutaba'ah diterima apa enggak amalannya? Pasti diterima apa enggak? Pasti diterima. Adapun jenis 2, 3 dan 4 amalannya ditolak. Siapa mereka? Ikhlas tapi amalannya enggak dibangun di atas bimbingan Nabi. Amalannya banyak tapi Nabi enggak ngajarin. Ditolak apa enggak? Ditolak. Dalilnya apa? Hadits Aisyah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana bunyinya? Masya Allah, man amila amalan laisa min amrina bahwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang enggak diajarkan, enggak datang dari kami, maka tertolak. Dalam riwayat yang lainnya, ya, disebutkan man ahdatha, barang siapa bikin amalan baru, ajaran baru yang enggak diajarin Nabi. Ini dalam perkara agama. Adapun perkara dunia tidak mengapa. Makanya Nabi pernah ditanya ketika urusan dunia, kata Nabi apa? Allah
kata Nabi apa? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Untuk masalah dunia kalian lebih paham terhadap urusan dunia kalian. Adapun perkara agama harus kembali kepada apa? Allah dan Rasulnya. Nah, jenis manusia yang ketiga kira-kira apa? Mencocoki sunnah, mutaba'ah, tapi tidak ikhlas. Pakai imamahnya Masya Allah, tumpuk-tumpuk, jenggotnya sampai perutnya, ya. Celananya nyingkrang sampai hampir lututnya. Nah, sholatnya Masya Allah sampai nangis-nangis, sesuai sunnah misalkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sudah persis sholatnya kayak Nabi, tapi gak ikhlas. Berarti ditolak apa enggak? Tolak. Jenis manusia yang keempat kira-kira apa? Kira-kira apa? Sudah tidak ikhlas, gak mutaba'ah lagi, ya. Udah gak ikhlas, gak mutaba'ah. Wah, ini akhirnya setelah mendengar asyiknya menuntut ilmu, akhirnya waktu itu ana mendengar satu hadis. Berkali-kali ana ingin mencoba berangkat untuk bisa tembus Jamiah Islam Madinah, tapi lama prosesnya dan banyak sekali yang daftar. Akhirnya dengar kabar berangkat ke Yaman mudah. Dan satu hadis yang waktu itu bikin greget untuk anak cepat berangkat ke Yaman. Yaman jadi pilihan. Satu hadis yang bunyinya, Ja'akum ahlul Yaman wa hum arriqu afidatan wa ad'afu quluban wal hikmatul yamaniyah wa fiqhul yaman. Telah datang kepada kalian ahlul Yaman, kata Rasulullah, yang mereka itu hatinya lembut-lembut, yang mereka ahli hikmah, mereka ahli fikih. Udah langsung gaspol. Gimana caranya berangkat ke Yaman? Kebetulan waktu itu umi ana seorang bidan, ya, gak ada duit. Akhirnya subhanallah jazakallah khair, sampai ngelembur-ngelembur nolong persalinan. Ana jadi pak supirnya, ya. Dari kecil tugasnya ngulek obat, bantu umi. Dari saat itu ana mulai seneng ilmu pengobatan. Sampai detik ini ternyata ilmu pengobatan asyik. Ini sejarahnya kenapa ana masuk dalam ilmu tibbun nabawi, ya. Karena hatinya dari kecil sudah klik dengan apa yang dibawa oleh umi ketika mengobatin manusia. Ketika sembuh itu ada nilai sendiri, enak, nikmat. Dengan sehatnya dia melalui perantara orang yang ngobatin, subhanallah, semoga jadi amal jariah. Sehatnya dia kemudian istiqomah, Masya Allah, ya. Bahkan ilmu tibbun nabawi, bahkan ilmu pengobatan, hukumnya bisa menjadi wajib kata para ulama. Kapan? Apalagi ketika kondisi seperti ini. Ada wabah COVID-19, rumah sakit gak nerima pasien, oksigen habis. Kemudian ya pasien dibikin tenda-tenda di luar. Kemudian sebagian orang takut dengan rumah sakit. Tapi masing-masing individu nggak tahu kalau ada gejala COVID, gejalanya apa aja, bagaimana penanganannya. Akhirnya apa? Isolasi mandiri, satu rumah meninggal rame-rame. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Kalau sudah hidung pilek-pilek, ketahuilah antum sedang ada masalah dingin lembab. Dahak-dahak itu sifat dingin lembab kata Ibnu Qayyim. Sudah gak usah pikir panjang, gak usah sweat, langsung aja ambil obat lawannya, panas kering. Apa panas kering? Gustul Hindi, Habatus Sauda, itu panas kering. Simple. Kata Ibnu Qayyim, pengobatan Nabi itu gak pakai campur-campuran, ya. Satu herbal isinya ada 7 kombinasi, gak pakai. Kata Ibnu Qayyim, ini caranya Nabi. Kalau ada satu penyakit, satu obat. Demikian juga pengobatan India. Adapun pengobatan Romawi, pengobatan Cina, pengobatan Jawa di tempat kita, satu penyakit beberapa herbal. Lihat pengobatan Nabi, kalau ada orang nyeri pinggang, dari hadis Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, ilaju irqin nasa alyatul kibish. Ya, dalam riwayat yang lain bainal kabir was saghir, dalam riwayat yang lain al aswad. Ya, yudhab wa yujza thalatha wa yushrab ala riq. Kata Nabi, ini dosis yang paling lengkap
Untuk orang nyeri pinggang, isialgia, kata Nabi apa? Obatnya ekor kambing. Disebutkan kambingnya apa? Kibish. Kibish itu gibas, domba gibas. Kemudian disebutkan riwayat Imam Ahmad, gak terlalu gede, gak terlalu kecil. Disebutkan riwayat yang lainnya, warnanya hitam. Kenapa? Karena kambing yang warna hitam gerakannya lebih cepat. Ketika kambing yang gerakannya cepat, dia semakin lunak dagingnya. Kemudian apa? Dimasak. Gak usah pakai tambahi jahe, tambahi serai, tambahi merica, gak usah. Gitu aja. Cuma ekor kambing. Kemudian apa? Kemudian yujza thalatha, dibagi 3 dosis. Nabi sebutin jenis kambingnya, bagiannya ekor kambing. Kemudian umurnya nggak terlalu besar, nggak terlalu tua, warnanya hitam. Kemudian dimasak. Kemudian yujza thalatha, dibagi menjadi 3 dosis. Likulli yawm juz wahid. Setiap hari 1 bagian. Berarti 1 ekor untuk 3 hari. 1 hari 1 ekor. Kemudian apa? Wa yushrab 'ala riq, dan minum ketika perut kosong. Aju. Lengkap. Obatnya nyeri pinggang pakai ekor kambing. Orang nyeri pinggang biasanya kakinya dingin. Ekor kambing pemanasnya. Ini teori berlawanan terus. Orang nyeri pinggang ada saraf yang tegang. Ekor kambing sifatnya lunak untuk melunakkan yang tegang. Ini ilmu klasik. Adapun ilmu kedokteran Mesir meneliti kenapa Nabi pakai ekor kambing. Diteliti ternyata di dalam ekor kambing ada kandungan seperti enzim prostaglandin. Ternyata enzim ini sebagai anti radang dan anti nyeri. Ajib. Coba Nabi sebutin, ternyata kalau kita bahas hikmahnya banyak. Masih sedikit sekali ilmu tibbun nabawi untuk dikuak. Dan ilmu tibbun nabawi termasuk kata para ulama masuk dalam konteks ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Masuk menunjukkan sempurnanya syariat ini yang dibawa Nabi adalah tibbun nabawi. Maka sayang kalau enggak dipelajarin. Kemudian rahmatullah, dengan satu hadis ini anak berangkat ke Yaman. Ja'akum ahlul Yaman wa hum ariqu afidatan. Hati mereka lembut. Sebelum anak berangkat ke Yaman, dinasihati seorang Hadrami, ya, orang Arab turunan Yaman di sini. Ya Abdurrahman, iya ya Abdurrahman. Kamu kalau belajar menuntut ilmu, jangan ilmunya doang, tapi akhlaknya diambil dari syekh kamu. Abdullah ibn Mubarak belajar ilmu akhlak. Itu 20 tahun belajar akhlak. Lihat, kalau orang gak belajar akhlak, belajar ilmu agama, jadinya apa? Patentang-patenteng, merasa dirinya paling benar. Antum lihat, Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Apa bunyinya Al-Ahqaf ayat 15? Al-Ahqaf ayat 15. Ayo. Ya. Ini Al-Ahqaf ayat 15. Itu diajarin kalau kita orang sudah umur 40, jangan sampai ada yang gak baca ayat ini, dihafalin. Kalau ada bapak rambutnya sudah putih, ya, gak hafal, nanti sebentar lagi harus hafal. Ya. Coba disebutkan wa idza balagha ashuddah, kata Allah. Kata Ibnu Abbas, idza balagha ashuddah, apa katanya Ibnu Abbas? Yaitu kalau sudah sampai umur 33 tahun. Ya. Wa balagha 40 sanatan, dan kalau sudah sampai umur 40 tahun. Ini tahun-tahun Hijri, bukan tahun Masehi. Ya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu harus hafal. Jangan sampai hafal. Ini bukan sekali seumur hidup, tapi dibaca sering. Coba kalau sudah umur 33, 40, hati-hati. Jangan lagi bermudah-mudahan melihat berbuat hati bermaksiat dengan maksiat. Jangan. Mulai direm. Maksiat dikurangin. Ya. Seorang profesor yang meneliti hasil
MRI, ketika seseorang difoto, dimasukkan alat tuh, difoto. Ini profesor non-muslim, seorang wanita non-muslim. Kalau ada orang mengatakan pertumbuhan manusia berhenti umur 23 tahun, salah. Ternyata kita terus tumbuh kembang. Sampai kapan? Ternyata sampai umur 40. Apa buktinya? Profesor ini meneliti. Kenapa Rasulullah diutus umur 40? Ini hikmahnya juga umur 40. Ternyata otak kita, bagian depan otak kita, itu masih ada proses tumbuh kembang. Kalau masuk MRI di otak depan kita, nah, namanya frontal cortex, otak depan kita tuh masih ada yang lubang, warnanya kuning di dalam MRI nampak. Ternyata umur 40 mulai menutup. Ketika menutup, jadilah dia seseorang yang dewasa, orang yang sabar, orang yang hikmah, orang yang siap dicela, siap dimaki. Orang yang berpikir ketika ada masalah bagaimana solusi yang terbaik. Saat itu Nabi diutus juga umur 40, Masya Allah. Antum lihat kalau ada, lihat antum sekarang ada yang da'i belajar jadi da'i. Pulang ke rumah, ya semprot sana, semprot sini. Tetangganya disalahin, bapaknya disalahin. Ya, nggak pandang bulu, mau bulu ayam, mau bulu monyet. Ya, semua disalahin. Ya. Ada kuburan, ada patokannya, dihancurin, tak. Ya, nggak peduli. Ya, pernah kita lihat juga apa? Banyak kayak gini apa? Dan saya alami sendiri pada diri saya dahulu juga demikian. Pulang dakwah, ya, makanya proses alam ini yang ngajarin kita juga berpikir bagaimana hikmah dalam dakwah. Nah, melalui proses, ya. Kita harus move on. Kita nggak bisa samakan kadang ketika ilmunya dapatnya dari sana, ketika kita praktekkan di sini ternyata nggak bisa. Ya, sampai disebutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim, kata Syekh Muqbil rahimallahu taala, walaupun hadis ini sanadnya terputus dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang bunyi hadis ini, afa anta bi muhadditsin qauman haditsan lamma yablughu uquluhum ila li ba'dihim fitnah. Apakah kamu mau menyampaikan satu hadis padahal mereka itu yang kalian sampaikan akalnya belum nyampe, kecuali pasti terjadi fitnah. Kami pernah lihat seorang ustadz, ya, di satu daerah, di daerah Indonesia Timur, kebiasaannya kalau hari Jumat sang khotib itu khotib, imamnya itu adalah sesepuh daerah tersebut. Ya, padahal sunnahnya apa? Yang khotib dia yang jadi imam. Tapi karena ustadz ini Masya Allah menerapkan hadis, gak pandang bulu. Selesai khutbah, turun, kemudian ada imam yang sudah umur 75 tahun, sudah mau jadi imam, diusir. Minggir pak, sunnahnya saya yang jadi imam. Kira-kira apa yang terjadi? Ribut, gak boleh lagi dakwah di sana. Nah, fitnah. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an. Berangkatlah akhirnya anak ke Yaman karena satu hadis ini. Dengan kemudahan dari Allah melalui perantara Umi Ana waktu itu berangkat. Jazakallah khair. Allah itu amrah fi ta'atih. Kemudian setelah ke Yaman, Ana berangkat Yaman hanya bisa bilang kaifa haluk, alhamdulillah ana bikhair. Enggak bisa bahasa Arab. Ya. Ngaji Al-Qur'an masih peledak-peleduk. Ya. Khata' jali, khata' khafi di mana-mana. Nah, berangkat ke Yaman, kalau nuruti rasa malu nggak jadi kita belajar. Udah, buang rasa malu, ya. Makanya la yanalul alim, ya, man ya'ba wa man istakbar. Nggak akan didapat ilmu itu bagi orang yang enggan untuk menuntut ilmu ataupun orang sombong. Udah nggak usah sombong, duduk sama anak kecil umurnya. Kita orang belajar subhanallah ada anak 7 tahun. Kita belajar tajwid, ya, sama Ustaz, ya, Abu Hazim, hafizahullah taala, ya, waktu itu dia jadi syekh, qari di sana waktu itu. Kita belajar, masya Allah, anak kecil 7 tahun di samping kita, minder, tapi di sebelah kanan ada kakek-kakek orang Yaman umur 65 tahun. Ini orang Arab juga belajar juga. Alhamdulillah, ada temannya ternyata waktu itu.
Di sana belajar juga demikian. Pertama ngambil Al-Quran, kemudian sambil belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab juga di antara Ustadz Ana, ya Ustadz Mustafa, Ustadz Abu Salman, guru Ana juga di sana. Ya, belajar bahasa Arab, belajar nahwu. Satu hari itu ngambil berapa bahasa Arab? Ya, dari paling rendahnya ambil jurumiyah, tuhfa, ambil juga satu hari bersamaan. Biar nggak lupa. Pakai tape recorder. Ya, ustadznya, syekhnya ngajarin pakai tape recorder. Pelajaran hanya setengah jam, dengerin lagi di kamar. Nanti 2 jam dengerin, cetak, cetek, cetak, cetek. Di situ akhirnya kebiasaan untuk apa? Mendengar lisan mereka. Alhamdulillah di sana akhirnya bisa. Ya, buang gengsi semua, dibuang dah. Pokoknya belajar. Rahimahumullah, justru kita belajar dengan kesederhanaan itu justru didapati apa? Kesuksesan di situ. Ya, kata Syekh Muqbil rahimahullah, rubba bil faqr yusa'iduka fi talabi ilmik. Bisa jadi dengan kemiskinanmu, kesusahan kamu apa adanya, itu membantu kamu dalam menuntut ilmu. Memang sih ada di Jabodetabek, kalau antum tahu, masuk salah satu pondok, uang gedung 80 juta. Antum kebayang, di sini antum bayar? Ya, uang gedung 20 juta. Per bulan ada yang 3,5 juta, per bulan ada yang 5 juta. Ya itu memang ada kelasnya, bukan tercela. Jangan dicela, jangan dimaki. Karena ada sebagian orang-orang yang kaya, punya anak-anak, mereka nggak mau diletakkan di tempat-tempat yang ala kadarnya. Dan mereka terbiasa dengan hidup mewah. Bukan tercela. Tatkala ada pondok memfasilitasi anak-anak orang kaya. Biar apa? Biar mereka nggak futur dengan fasilitas yang ala kadar. Semua ada kelasnya masing-masing. Nah, tetapi apa? Dengan kefakiran, dengan ala kadarnya, justru saat itu antum siap menjadi dai, siap di segala medan. Nah, barakallahu fikum. Rahimahumullah, menuntut ilmu itu apa? Butuh pengorbanan. Ya, dan keutamanya sangat besar. Antum bayangin, semut di lubangnya mintakan ampun untuk kita kepada Allah. Ya. Juga ikan di lautan mintakan ampun. Coba kebayang. Belum lagi malaikat meridhai apa? Ridwan bima yasna. Ridho dengan kita yang menuntut ilmu. Belum lagi kata Ibrahim bin Adham, seorang ulama zahid, kata beliau, ya, wallah la yurfa' al-bala min hadhihi al-ummah bi rihlati ahli al-hadith, kata beliau. Demi Allah, bala, cobaan, musibah yang menimpa pada umat ini akan Allah angkat dengan apa? Dengan rihlanya para penuntut ilmu, dengan rihlanya para ahlul hadis. Tuh, masya Allah. Bisa jadi dengan kegiatan antum para santri, musibah yang harusnya diturunkan ke kota Tegal digagalin sama Allah. Ya, tentunya dengan ikhlas. Bapaknya juga ikhlas, yaitu membiarkan anak-anaknya di ma'had, di pondok menuntut ilmu, belajar Al-Quran, belajar hadis di tengah umat yang dalam apa? Kebodohan, umat dalam kejahilan, kesyirikan dan amalan-amalan yang jauh dari yang diajarkan Nabi. Saat itu musibah gak jadi turun, atau musibah yang sudah ada, katakan pandemi Covid, diangkat gara-gara siapa? Kegiatan para penuntut ilmu. Nah, demikian rahimahumullah jami'an, keutamaan yang sangat banyak. Fa inna rahimahumullah, ya, sengaja saya menekuni Tibun Nabawi. Yang Tibun Nabawi ini jarang dikuak, jarang dikupas. Ya, sampai datang beberapa TV swasta, ya, Ustadz enggak usah ngajar ini dah, enggak usah ngajar akidah, enggak usah ngajar ini, tetap kita ngajar di komunitas-komunitas, cuma lebih untuk kajian-kajian medsos dan kajian offline sebagiannya lebih kita intens ke Tibun Nabawi, karena jarang sekali para ustadz yang berkecimpung di Tibun Nabawi. Bahkan istilah Tibun Nabawi adalah istilah khusus yang difahami dengan orang-orang khusus.
Sebagaimana kalau pernah kita dapat ya, seorang ahli bahasa Inggris menerjemahkan bahasa Inggrisnya kedokteran. Ya, para dokter melihat terjemahnya mereka kacau balau. Kenapa? Karena yang paham bahasa Inggrisnya kedokteran adalah para dokter. Begitu pula bahasa Arabnya Tibbun Nabawi. Bahasa Arabnya itu subhanallah jelimet. Seperti tadi disebutkan dalam hadis Anas bin Malik ketika Nabi menyebutkan tentang obatnya nyeri pinggang, apa kata Nabi SAW? Yushrab ala riq, diminum ala riq. Ana lihat terjemahnya ala riq dalam Tibbun Nabawi Ibnu Qayyim diterjemahkan ala riq, yaitu herbal ini diminum dikombinasi dengan buah tertentu. Gak nyambung. Padahal artinya ala riq yaitu ketika perut kosong. Coba, kalau salah terjemah, salah praktek. Kalau salah dosis, jadi masalah. Nah, demikian alhamdulillah jami'an. Kalau antum lihat Tibbun Nabawi, ya, sangat asyik sekali untuk dikupas. Sangat menarik sekali untuk dibaca. Ya. Tibbun Nabawi itu jangan disandarkan sembarang sandaran. Ya. Tibbun Nabawi itu butuh sanad sahih sharih. Memang kitab Ibnu Qayyim judulnya Tibbun Nabawi, tapi enggak semuanya itu dari Tibbun Nabawi. Ada yang dari Tibbun Nabawi, ada yang dari kedokteran Yunani. Kalau kita menyandarkan sesuatu enggak datang dari Nabi, nanti masuk ancaman hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menisbatkan atau mengatasnamakan Nabi, berdusta atas nama Nabi dengan sengaja, ya, maka tempat kembali dia di neraka. Jangan bilang refleksi Tibbun Nabawi. Ya, dari mana dalilnya? Nah, kemudian pengobatan alternatif ini dari Tibbun Nabawi? Enggak. Dan rahimakumullah, Tibbun Nabawi jangan dijadikan pengobatan alternatif. Salah. Tibbun Nabawi itu adalah pengobatan yang antum jadikan pengobatan utama. Ya, kalau kita cemburu sama Nabi, kita termasuk ahbabul Mustafa, orang yang cinta sama Nabi, berarti kita praktekin Tibbun Nabawi. Jangan kalau sudah berobat ke sana, gagal, nggak sembuh, akhirnya baru ke Tibbun Nabawi. Jangan. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Barakallahu fikum. Taib, 5 menit lagi katanya. Taib. Rahimakumullah. Fa ini Tibbun Nabawi enggak bisa jadi sembarangan. Praktek tuh. Coba antum lihat. Hippocrates sudah mengatakan, bapak kedokteran Yunan, ratusan tahun sebelum Nabi lahir. Dia mengatakan, berwasiat, ya, jadikan makanan kalian sebagai obat. Itu penting. Ini Hippocrates ya, non muslim nih. Kemudian salah satu dokter yang hidup di zamannya Nabi, namanya Al-Harith bin Kaldah, dia juga berwasiat, wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa wa awidu al-jism ma'tad. Ya, adalah perut itu sarangnya penyakit, dan pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Dan kembalikanlah tubuh kalian dalam kondisi yang normal. Ini wasiat nih. Lagi-lagi makanan. Coba, apa maksudnya ucapannya? Tubuh kita dalam kondisi normal. Kalau tubuh kita kebanyakan makanan yang condong panas ketemu panas, tubuh kita akan muncul penyakit panas. Apa panas ketemu panas? Contoh nih, antum sering makan ayam sama nasi. Ayam itu panas, nasi itu panas, walaupun keluar dari kulkas, sifatnya tetap panas. Makanya pakai penyeimbang, harus ada pendinginnya. Contoh pendinginnya apa? Timun, sayur, labu kuning, itu contoh pendingin.
Ini nasihat dokter yang hidup di zamannya Nabi. Kalau kita kebanyakan makan ketemu panas, gak ada pendinginnya, maka tubuh kita akan muncul penyakit yang sifatnya panas. Apa penyakit sifatnya panas? Darah tinggi, asam urat, keputihan pada kaum wanita, panu kadas kurat pada kaum laki-laki, kencing manis, kolesterol, ujung-ujung kanker. Coba, ini rahasia loh ya. Kalau tubuh kita kebanyakan dingin ketemu dingin, ya, dingin terus yang dikonsumsi, akhirnya timbul penyakit yang sifatnya dingin. Apa? Rematik, asam urat, rematik, kemudian migrain, vertigo, impoten, permisi, ejakulasi dini, asma, batuk pilek, banyak ketemu dingin. Makanya awidu al-jism ma'tad, kembalikanlah tubuh pada kondisi yang biasanya, yang normal. Makanya kalau ada obat rematik, antum lihat isinya, pasti panas semua. Cabai Jawa, habatus sauda, madu, ya, kemudian ginseng. Tujuannya apa? Biar dingin dikasih panas kembali ke seimbang. Sebaliknya kalau ada panas ketemu panas, dikasih apa? Coba kalau orang dari tinggi sama dokter dikasih apa makanannya? Banyak makan gandum. Kenapa? Gandum sifatnya dingin. Kalau dikasih dingin, biar kembali ke titik seimbang. Makanya kalau orang ada darah tinggi atau penyakit sifatnya panas, pantangannya apa berarti? Pantangannya yang panas juga. Makanya kata dokter apa? Kalau ada darah tinggi gak boleh makan kambing, kambing itu panas. Gak boleh makan garam, garam itu panas. Ini makanya jadi pantangan. Simple antum tahu kayak gini. Antum jadi dokter di rumah antum. Bukan, jangan ada yang bilang udah makan kambing gak apa-apa, gak bikin penyakit. Yang bikin penyakit itu santannya. Salah. Darah tinggi panas, kambing panas, itu dari sifat. Nah, adanya adzan. Baik, kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Fa ini rahimakumullah. Kita sampaikan tadi bahwasanya makanan itu sangat pengaruh buana. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaknya kalian melihat makanan yang kalian lihat. Itu wasiat dari Allah langsung. Hendaknya kalian melihat makanan yang kalian lihat. Nah, jadi apa? Ada yang menafsirkan di antaranya ahli tafsir, artinya apa? Tadabburilah makanan yang kita lihat, ternyata bisa bikin kita jadi sehat, tumbuh kembang. Dan dalam hal ini, kalau dalam konsep ini, bisa jadi apa di antaranya? Lihat makanan yang kalian lihat bikin sakit apa enggak? Ya. Jangan bilang makanan yang halal itu semua halal dari Allah enggak bikin penyakit. Itu mindset yang keliru. Makanan yang halal itu juga bisa bikin penyakit. Kalau apa? Misalkan kombinasinya sering satu jenis. Misal apa? Pantangannya diterjang. Orang kencing manis, makan nasi banyak, misalkan apa? Makan di jam-jam yang gak direkomendasi untuk makan. Jam 9 malam ke atas, itu gak rekomendasi untuk makan malam. Kebiasaan Nabi kalau habis Isya, itu tidur, bukan kuliner. Tidur, bukan futsal. Ya. Tidur, bukan begadang. Nah, kenapa? Kalau kita melakukan kebiasaan di luar fitrah yang dicontohkan Nabi, ya, baik itu dunianya ataupun lebih-lebih akhiratnya, hati-hati. Kita lihat contoh Nabi. Perkara dunianya, ya, memang asalnya itu bukan sunnah, jibiliyah. Seperti apa? Nabi rambut gondrong itu bukan sunnah asalnya, tapi jibiliyah, kebiasaan orang Arab. Pakai jubah, itu asalnya bukan sunnah, tapi adat. Tapi kalau kita mencintai apa yang Nabi cinta, bakal menjadi nilai sunnah. Seperti Ibnu Umar, seperti Anas bin Malik, ngelihat Nabi senang banget makan apa? Yaitu duba ma'alahmil qadid, labu kuning sama dendeng. Dilihat, Nabi senang banget ya, sampai labu kuning itu di piringnya dihabisin, dijilatin. Kata Anas dan kata Ibnu Umar, semenjak itu aku gak pernah meninggalkan labu kuning tersisa, karena aku suka seperti Nabi suka. Coba,
Padahal Nabi gak nyuruh kalian hendaknya suka ya sama labu kuning sama dendeng. Enggak disuruh sama Nabi. Karena ngelihat apa yang Nabi suka, jadi ikut suka. Jadi nilai pahala tersendiri. Kemudian juga demikian, ada sahabat yang lainnya, Talha dan Jabir, ngelihat Nabi itu suka makan apa? Cuka sama gandum. Roti dari gandum dicocolin ke cuka. Dalam riwayat Imam Bukhari, ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk sayurnya cuka. Nah, ada yang mengatakan karena apa? Nabi waktu itu nggak ada menu makanan lain. Nggak juga. Karena Nabi sering melakukan kayak gini. Kalau kita lihat, ternyata apa? Cuka sifatnya panas, roti gandum sifatnya dingin. Coba. Tadi apa? Labu kuning sifatnya dingin, kemudian dendeng sifatnya panas. Dan subhanallah, labu kuning ini sangat bagus untuk orang-orang yang epilepsi. Karena epilepsi itu ada panas di otak, ada listrik yang keluar di otak, dan labu kuning mendinginkan. Coba, ajib. Nah, kemudian lihat juga Nabi biasa makan kurma sama timun, kurma sama semangka. Ternyata panas dingin. Sampai keluar dari lisannya Nabi kepada Aisyah, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata Nabi apa? Ya Aisyah, nadfa'u harra hadza bi bardi hadza wa burda hadza bi harri hadza. Ya Aisyah, kita netralkan panasnya kurma dengan dinginnya semangka, dan dinginnya semangka dengan panasnya kurma. Jelas. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwasannya Aisyah apa? Gemuk badannya menjadi gemuk yang ideal standar gara-gara makan kurma sama timun. Hadits sahih disahkan Syalbani. Waktu itu ketika membentuk rumah tangga, Aisyah masih kecil, 9 tahun. Badannya kurus. Dan fitrahnya laki-laki gak suka wanita yang kurus. Orang Arab juga demikian, gak suka wanita kurus. Ibu-ibu yang hadir yang kurus, jangan kurus. Ini caranya, ternyata bisa loh ya. Aisyah gemuk, padahal ibunya Aisyah Ummu Ruman bikinkan adonan, campuran ini campuran itu biar Aisyah gemuk, gagal semua. Kemudian Aisyah gak lama kemudian badannya berisi. Ditanya sama ibunya, "Ma'akalti, kamu makan apa wahai Aisyah?" "Akaltu mimma akala bihin Nabi." Aku makan sebagaimana Nabi makan. Waktu itu Nabi sering makan kurma sama timun. Dalam riwayat ini, riwayat yang lainnya kurma sama semangka. Fa asmantu bi ahsani saman, kata Aisyah. Terus terang Aisyah, maka gemuknya ideal. Ahsanus saman, gemuknya ideal. Ternyata orang kurus gara-gara makan semangka sama timun jadi apa? Gemuk ideal, naikkan berat badan. Kenapa? Karena ternyata diteliti oleh para ahli gizi zaman sekarang, di antaranya ya juga diteliti orang-orang kedokteran Arab klasik. Di antara manfaatnya apa? Untuk menormalkan kondisi tubuh kita, termasuk hormon kita. Coba. Makanya ibu-ibu jangan khawatir. Minta sama suaminya, "Mas, pokoknya setiap hari harus ada daging, Mas." Aisyah loh bisa gemuk hanya makan semangka sama ini. Semangka sama kurma, timun sama kurma. Coba, gajah lo gak pernah makan ayam. Ya. Gajah gak pernah makan kambing, bisa gemuk. Nah, memangnya kita gajah. Rahimahullah, ini ternyata ini yang saya pakai untuk menulis buku. Saya jadikan judul La Tay'as, Shifa'uka Qarib. Jangan putus asa, kesembuhan kamu sudah dekat. Alhamdulillah, melalui kajian ini semacam ini, alhamdulillah, dari pasien yang sakit MAH sampai pasien kanker tanpa operasi. Ada orang yang mandul bertahun-tahun jadi subur. Kenapa? Karena intinya pola makan. Subhanallah, ajaib. Ya. Terus bagaimana yang badan saya gemuk? Apakah saya makan pola makan seperti ini jadi gemuk, tambah gemuk lagi? Enggak. Yang gemuk ternyata turun ke berat badan ideal juga. Kenapa? Karena intinya mau menormalkan hormon. Dulu berat badan anak sempat obesitas. Ya. Dulu dianggap keluhan anak, ya. Dari SMA sampai ke Yaman, permisi akramakumullah, BAB sepekan hanya sekali.
Kemudian sempat obesitas ketika di Hadramaut. Sakit mah, asam urat, rematik. Ngumpul jadi satu. Pakai pola makan ini, subhanallah, dalam waktu hitungan 1 pekan turun berat badan ana 8,2 kilo. Dalam waktu 2 pekan turun 17 kilo. Pakai pola makan ini aja. Ketika subhanallah hari pertama, subhanallah lemes. BAB yang tadinya sepekan sekali, waktu itu jadi 1 kali sampai 5 kali. Permisi akramakumullah, BAB-nya konturnya aneh, hitam pekat kayak arang. Kita tanyakan teman-teman yang sibuk di bidang sinse, ilmu kedokteran Cina, ternyata itu adalah plak-plak yang nempel di usus. Itulah sumber penyakit. Antum kalau pengen sayang, antum milih makanan sehat apa enggak makanan ini, sekali-kali coba lakukan endoskopi, masukkan di usus antum. Kalau usus antum warnanya putih, kuning masih bagus. Kalau usus antum warnanya coklat, hijau, hitam, itu ciri-ciri makanan antum sudah enggak bagus. Harus direm. Makanya jadikan makanan sebagai obat. Jangan semua diembat, enggak ada rem, belum remnya. Nah, jangan jadikan perut itu tong sampah. Jadikan perut itu tongnya obat. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah. Ya, dalam waktu 7 hari sakit mah yang 12 tahun sembuh. Ya, nikmat sekali, gampang. Makanya sehat itu mudah, sehat itu murah. Dengan cara seperti ini. Kalau kita tahu caranya. Ya, kalau kita tahu caranya. Barakallahu fikum. Demikian rahmatullah. Kemudian ada yang tanya, kapan anak belajar Tibbun Nabawi? Ya. Ceritanya panjang. Ya. Ketika di Indonesia kita belajar, waktu itu belajar ilmu kedokteran Cina juga kita sempat belajar. Kemudian belajar ilmu alternatif, kemudian belajar pokoknya ilmu pengobatan ambil semua. Ternyata nyambung semua dengan ilmu Tibbun Nabawi. Loh, konsepnya sama. Coba kalau antum lihat sahurnya Nabi paling sering sahurnya apa? Kurma. Jangan sahur, masya Allah sahurnya pecel. Sahurnya rawon. Berat-berat, sahurnya sebelah. Mana? Coba Nabi sudah bersabda dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, "Ni'ma sahuril mu'min at-tamr." Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin kurma. Itu diajarin udah. Nabi ketika buka puasa apa? Kurma kan? Taib. Ketika bayi baru lahir diapain? Ditahnik. Tahniknya pakai apa? Tahniknya pakai kurma, nggak pakai rujak. Tahniknya pakai kurma. Coba sahurnya kurma, bukanya kurma, tahniknya kurma. Di sini ternyata kedokteran Yunani, Romawi, kedokteran Arab klasik, kedokteran Cina sepakat ketika perut kosong itu makannya manis-manis, karena itu paling bagus untuk limpa dan liver. Anjib. Jangan pakai resep. Itu ada resep video lagi viral. Kalau pagi minum pakai rendaman jeruk nipis. Tambah ngedrop. Ada yang chatting, Ustaz saya pakai rendaman jeruk nipis kok tambah ngedrop ya. Iya, tubuh Anda sedang kondisi dingin, dikasih rendaman jeruk nipis sifatnya dingin. Tambah ngedrop, dingin ketemu dingin. Akhirnya kedinginan. Kalau panas ketemu panas, akhirnya meriang. Merindukan kasih sayang. Nah, kalau panas ketemu panas, kepanasan. Nah, demikian rahmatullah. Ya, jadi ini penting untuk digali. Nah, penting untuk digali. Ajaib. Wallah ajaib. Nah, rahmatullah. Maka ini sebenarnya rahasia yang diajarin Nabi. Ya. Makanya ketika perut kosong makan manis-manis. Antum kalau belum makan usahain. Kalau ketika perut kosong usahain manis. Ya, orang Indonesia kalau nggak sahur nasi itu nggak sahur. Ya. Kalau makan pagi bukan nasi belum makan. Ya. Kebiasaan biasanya makan nasi sehari cuma sekali ketika siang dong. Tapi nggak tahu kalau malam ini dihiana sama Ustaz Mustafa, masya Allah nggak tahu apa. Nah, barakallahu fikum. Coba rahasianya apa coba? Jam 4 pagi sampai jam 12 siang tubuh kita sedang nyuci racun. Kalau tubuh kita sedang nyuci racun,
Pertama, jangan dikasih racun. Ya. Pagi-pagi jangan dikasih racun. Kedua, jangan dikasih menu makanan yang apa? Yang memperberat tubuh yang sedang nyuci racun. Nyuci racun itu jantung kita udah lelah, ginjal lelah, liver lelah, semuanya lelah. Dikasih makanan yang bikin tambah lelah, lemak-lemak, protein yang berat. Akhirnya apa? Tambah lelah. Organ antum tambah lelah, capek. Ya, makanya kalau antum tahu jam-jam yang benar, makan pagi pede. Makan pagi nasi itu hanya mindset doang. Ana sering coba dari waktu di Yaman. Sahur. Antum bandingkan nanti. Kita orang biasa sahur kurma sama semangka, kurma sama timun, kadang kurma doang. Padahal 3 biji kurma kalorinya sama dengan 1 piring nasi. Vitamin dalam kurma semua ada, kecuali 2 vitamin nggak ada, di antaranya vitamin K. Ya, semuanya ada, lengkap. Tinggal mindset ada. Kita pagi sahur kurma, habis subuh alhamdulillah masih seger, sampai buka puasa seger. Yang paginya makan daging, sahurnya makan daging, habis subuh aduh ngantuk berat. Kenapa coba? Karena liver antum sedang lelah. Liver lagi nyuci racun, dikasih kerja berat. Biar organ tubuh kita awet, berarti pagi apa? Makan buah. Contohnya kurma. Yang manis-manis dulu. Ya, yang manis-manis dulu dikonsumsi. Nanti lapar lagi ya buah lagi. Ya, kapan makan nasi? Makan yang berat. Ya, ini untuk apa? Di antaranya konsep antum mudah untuk hafalan. Kata Ibnu Qayyim, di antara yang menghambat hafalan kuat adalah banyak makan, banyak tidur. Nah, makanya di antara antum mudah hafalan apa? Ini pola makan juga penting. Nah, makanya nantilah jam 10 ke atas. Dengan pola makan ini antum yang muda tambah awet muda, yang tua tambah awet tua. Barakallahu fiik. Nah, minimal nggak tambah tua lah, nggak tambah sakit-sakitan. Barakallahu fiik. Ini harus tahu. Ketika makan siang, yang terbaik makan siang jadwalnya lambung tuh jam 1. Cakep. Mau makan nasi silakan. Nasi itu panas. Cari pasangannya. Ikan itu dingin. Kata Ibnu Qayyim, semua protein hewani panas kecuali ikan segar dan sapi dewasa. Yang lainnya panas, itu konsep. Sayuran mayoritasnya panas. Ada beberapa sayuran mayoritas dingin. Ada beberapa sayur sifatnya panas seperti terong. Ya. Buah-buahan rata-rata itu mayoritasnya panas kecuali beberapa buah. Durian, nangka, nanas, pisang itu panas. Nah, simple banget. Ya. Simple banget. Alhamdulillah dengan cara seperti ini, ya Allah, ada orang ketumbean sembuh hanya 6 hari pakai pola makan ini. Ada orang kakinya retak-retak sembuh hanya berapa hari pakai cara makan seperti ini. Ada orang yang sakit mah 1 pekan sembuh. Ada orang yang teman kita ketika di Hadramaut berat badannya 135 kilo. Dalam waktu 1 bulan pakai pola makan seperti ini turun berat badan 1 bulan 35 kilo. Coba kalau antum pakai diet 1 hari Anda harus makan kalori sekian, protein sekian, hidup sekali dibikin susah. Udah makan aja yang penting panas dingin asyik. Nah, makan apa aja yang penting panas dingin asyik. Ya, makan bakso nggak boleh karena ada glutennya. Aduh, kita nggak pakai teori gluten. Ini bakso ini berarti panas. Ya, cari aja timun, makan bakso sama timun. Ya, bikin warung bakso viral panas dingin, langsung viral betulan nanti insyaallah. Karena mie ayam panas dingin viral insyaallah. Di Jabodetabek harga timun sudah naik gara-gara teori panas dingin. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini rahmatullah jami'an. Fa'al hasil ilmu kita ambil satu demi satu, pokoknya ilmu pengobatan kami ambil. Waktu di Yaman dulu kebiasaan anak waktu itu belajar kitab Tibbun Nabawi jilid keempat bersama Syekh Yahya Al-Hajuri. Setiap ba'dal fajr di rumahnya orang Indonesia yang ikut waktu hanya 3 orang. Salah satunya anak yang ikut waktu itu. Ya. Dan bahasanya jelimet. Syekh sendiri kadang juga tanya, ini apa ya maksudnya? Kenapa? Karena jelimet susah memang. Ya, anak baru paham ketika apa? Ketika digabungkan sama ilmu kedokteran Cina. Oh, masuk ternyata. Kalau Cina yin dan yang, kita panas dingin.
Ya, kalau tadi kedokteran modern diantaranya pakai apa? Asam basa. Ternyata hampir sama, teori berpasangan. Nah, barakallahu fikum. Fa ini apa? Saling melengkapi. Ya, ilmu itu dikombinasi asyik sekali, bukan saling menyalahkan, saling memusuhi. Juga demikian, dokter jangan mencari kelemahannya para pengobat alternatif, para pengobat tibun nabawi. Tibun nabawi juga jangan saling menyalahkan dokter. Dikala musim pandemi kayak gini, tim pengobat harus bersatu. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sudah bersabda, "Ma anzalallahu da'an ila anzalalahu shifaan, alimahu man alima wa jahilahu man jahila." Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Taulah orang yang enggak tahu dan enggak taulah orang yang enggak tahu. Allah turunkan wabah pandemi Covid ini, juga Allah turunkan obatnya. Taulah orang yang enggak tahu dan enggak taulah orang yang enggak tahu. Ya, maka bersatu saling melengkapi. Ketika ada teman Masya Allah bisa ngobatin Covid dengan mudah, jangan celah, jangan bilang hoax, ternyata terbukti. Ya, ketika dokter dengan seninya mengobati Covid dengan cara itu, ya jangan dicela, itu cara mereka, itu seni pengobatan, saling melengkapi. Jangan sampai salah satu tim pengobat mencari kesalahan tim pengobat yang lainnya. Harusnya kita kan bersyukur, alhamdulillah ada tim pengobat alternatif, ada tim pengobat tibun nabawi, menjadikan pengobatan tibun nabawi sebagai pengobatan utama, ternyata bisa menyembuhkan dengan izin Allah Covid. Alhamdulillah beban kita terkurangi, kan harusnya kayak gitu. Ya, beban kita sebagai sama-sama pengobat terkurangi. Alhamdulillah, kan enak, ringan. Sama para dai juga gitu. Alhamdulillah ada dai yang pakai muge, ngobati orang-orang yang suka ngebut-ngebut, ngobati orang yang suka main di jalanan. Kan itu cara seni dakwah mereka. Ada ustadz yang gak masuk ke komunitas mereka dan gak bisa masuk. Ternyata ada ustadz yang bisa masuk. Ya kita, alhamdulillah beban kita terkurangi, kan enak. Jangan ditahdir. Oh, ini orang beringas-beringas pakai muge misalnya. Memangnya kalian bisa lihat hati mereka? Pakai mugi ternyata hatinya lembut, kan lain. Ya, belum ngomong kafahaluk ya akhi, ya salam. Nah, demikian ahmadakumullah, semua ada seninya. Ya, semua ada seni dalam dakwah, dan itu kadang apa? Hikmah. Banyak orang Allah berikan ilmu, tapi sedikit dai yang diberikan hikmah ketika berdakwah dengan ilmunya. Itu nasihat Syekh kami Syekh Abdullah Al-Mar'i ketika menasihatin. Ya, makanya hikmah dalam dakwah itu penting. Hikmah ketika menyampaikan ilmunya itu penting. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi, ana senang sekali bisa disambut di sini dengan Ustadi, ya, Syekhi, ya, Ustadz Abu Salman, hafizahullah taala wa ra'ah, ya, dan semoga Allah panjangkan umurnya fi taatillah, dan antum juga demikian, dan semoga Allah jadikan keberkahan di masjid ini, ma'had ini, ya, dan semoga Allah jauhkan kita dari semua kejelekan termasuk wabah COVID-19. Ya, itu saja yang bisa ana sampaikan. Ada pertanyaan mungkin? Fadhol. Yang sepuh dulu. Telur. Kira-kira sifatnya apa telur? Disebutkan Ibnu Qayyim, kuningnya telur itu sifatnya panas. Makanya orang kolesterol pantangannya telur. Karena kolesterol panas, telur kuningnya panas. Kalau putihnya netral ke arah dingin. Ya. Makanya dokter juga demikian. Dokter menganjurkan orang yang kolesterol banyak-banyak konsumsi gandum. Kenapa? Karena gandum sifatnya dingin, kolesterol panas. Simple. Kalau antum tanya dokter, "Dok, kenapa dokter nganjurin saya pakai gandum?" Begini ya. Karena gandum itu kandungannya komposisinya ini. Itu teori dokter. Tapi kalau antum diajari panas dingin, karena kolesterol panas, gandum dingin, selesai. Antum gak perlu belajar komposisi, simple. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Antum lihat, kok tahu gandum itu sifatnya dingin? Hadis Nabi diantaranya dari Jabir riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "At-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni." Talbinah, tepung gandum, itu untuk merilekskan jiwa, menghilangkan sebagian rasa sedih. Sedih itu panas atau dingin? Panas. Makanya Nabi ngajurin pakai gandum. Gandum itu dingin. Orang sedih diajak ngomong, "Sik talah, aku ada masalah ini." Ya. Dia orangnya suka ngambek.
Ya, sakit mah, tensinya naik, sensitif. Ya, kemudian susah tidur. Ya, kemudian lihat orang yang suka banyak masalah apa? Antum lihat, suka keliengan. Apalagi telinganya berdenging. Apalagi matanya berkunang-kunang. Apalagi suka pipis. Apalagi tangannya bergetar. Itu semua ada pada orang sedih. Ya, ada. Makanya gandum ini walaupun sifatnya dingin, untuk mendinginkan yang panas, tapi dia sebagai tonik penguat bagi ginjal. Orang yang sedih, kata dokter modern zaman sekarang, orang yang stres, kalori yang terbakar seperti 7 kali mengitari lapangan sepak bola. Kalorinya habis. Kemudian dari kedokteran Cina dibahas, kenapa orang sedih timbul efek seperti tadi? Karena orang sedih, api di ginjal dibuang. Antum kalau suka motoran, ginjal kita itu seperti busi, menghasilkan api. Karburator itu seperti jantung, ada katup-katupnya. Dan ada bensin. Bensin dan karburator gak akan menjalankan motor kecuali dengan pengapian dari busi. Sama, jantung kita dengan darah gak akan ngalir dengan cepat, dengan kuat, kecuali dengan pengapian dari ginjal. Orang kalau sedih, banyak api terbuang. Ciri-ciri api terbuang apa? Rambut cepat putih, pipis terus, kulit cepat keriput, ya. Kemudian mata berkunang-kunang, keliengan, telinga berdenging. Kenapa? Karena darah ke atas, diarahkan ke atas, kurang apinya. Ya, makanya jangan kalau sedih cukup sebentar, jangan lama-lama, cepat move on dari rasa sedih. Ya, ya. Mau ditinggalin calon, ditinggalin mantan, aduh masih banyak wanita. Ada masalah, aduh move on lah. Dimarahin istri, ya jangan cari istri lain, sabar maksudnya. Kalau cari istri lain ya nanti konsultasi sama Ustaz Abu Salma. Nah, fa ini rahmanunnakumullah jami'an. Orang sedih tuh, coba Nabi ngajarin sebagaimana hadis disampaikan Nabi SAW dengan sanad yang sahih. Kata Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika min jarin su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, jauhkan aku dari tetangga yang buruk akhlaknya, ya Allah. Ya Allah, jauhkan aku, lindungilah aku dari pasangan hidup yang membuat rambutku putih sebelum masa tuaku. Ya, salam. Ya. Orang istri atau suami yang bikin masalah rumah tangga, berarti apa? Bikin rambut putih. Makanya kalau katanya dokter Cina, kalau orang sedih rambutnya putih. Kenapa? Api di ginjal dibuang, panas jadinya. Coba Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub disebutkan Allah dalam surat Yunus ayat 84. Wabyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Dan kedua mata Nabi Yaqub memutih karena sedih yang numpuk, karena marah yang numpuk, karena takut yang numpuk. Nabi Yaqub berpisah dengan Nabi Yusuf hampir sekitar 40 tahun. Disebutkan Muqatil bahwasanya Nabi Yaqub buta matanya selama 6 tahun. Kenapa buta? Karena kata Allah sedih yang numpuk, marah numpuk, takut numpuk. Dan marah kenapa? Marah sama saudara-saudaranya yang mencelakakan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yaqub dijuluki sebagai apa? Julukannya Israel. Makanya jangan bilang orang Yahudi Israel. Israel sebenarnya tersusun dari dua kata. Isr itu artinya abd, hamba. Ilah. Jadi artinya Israel hamba Allah. Maka jangan bilang orang Yahudi itu Israel. Orang-orang Israel jangan, nggak boleh. Yahudi. Banu Israel ya turunan Nabi Yaqub, ya. Ada yang mengatakan Israel tersusun dari dua kata, Isr filail, yang berjalan di malam hari. Nabi Yaqub keliling nyari Nabi Yusuf hampir 40 tahun dicari, sedih. Di mana anakku? Di mana anakku? Nah, karena sedih yang numpuk, kedua matanya buta. Kenapa buta? Kalau kata dokter Cina tadi,
Darah nggak bisa dialirkan ke kepala, ke atas, makanya keliengan, mata berkunang-kunang, kemudian telinga berdingin. Kenapa? Aliran darah kurang. Karena ginjal sudah kekeringan, sudah tidak kuat. Makanya gandum tadi sebagai penguat, pendobrak, sebagai toniknya ginjal dan mendinginkan sifat panasnya. Adapun seorang dokter Mesir yang meneliti, kenapa Allah sebutkan kedua mata Nabi Yakub memutih dengan sedih, apa kaitannya? Diteliti oleh dokter zaman sekarang, dokter modern yang ada di Mesir. Ternyata katanya apa? Orang yang sedih berkepanjangan akan menyebabkan adrenalin meningkat terus menerus. Kalau adrenalin meningkat akan menyebabkan insulin turun. Kalau insulin turun akan menyebabkan gula darah naik, kencing manis. Kalau gula darah naik akan menyebabkan katarak diabetik. Matanya Nabi Yakub putih kena katarak karena kencing manis. Ana sering dapati ada orang kena kencing manis bukan turunan, juga dia bukan dapatan, gak suka gula-gula. Tapi kenapa bisa kena katarak? Ternyata beberapa pasien ini apa? Depresi dan gak move on dari rasa sedih. Ya, meratapi. Nah, makanya move on. Kalau Anda punya masalah, sudah pasrah sama Allah, semua milik Allah. Ya, semua itu hanya pinjaman Allah. Ada saatnya Allah akan ambil pinjamannya. Kita harus ikhlas, pinjamannya diambil. Ya, itu saja insyaallah. Itu Pak, satu soal jadi jawabannya panjang. Cukup aja kayaknya, kita tegakkan sholat aja ya. Semoga jadi ilmu bagi ana dan antum, jadi ladang pahala bagi ana dan antum, dan semoga pertemuan kita dan majelis ini menjadi pemberat timbangan kita di mizan hasanatina. Amin ya rabbal alamin. Jika ada salahnya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.